Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin wa dalilu alaihi la yujullin nadhirin. Walakinna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrari tayyibin at-tahirin wa sallama wa azzama ila yaumiddin. Qala muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darain. Amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai pada qaula Syekhina rahimahullah, ad-dunya salah satu anfas napasun madha amilta fihi ma amilta wa nafasun anta fihi. Yang ketiga wa nafasun la tadri atudrikuhu amla. Udah sampai situ ya. Nah, sekarang lelawanan dari apa? 4 penyakit yang dimaksud, yaitu penyakit yang sering
membuat para ahli ibadah tergelincir dan merupakan penyakit para mujtahid. Dan itulah yang dimaksud dengan fitnah hati dan kecelakaan yang sangat menyakitkan. Ya, yang pertama khayalan atau tulul amal, yang kedua serba terburu-buru. Terburu-buru segala macam nanti keburu-buru, buru-buru ajalah. Yang ketiga iri, dengki, hasud. Ya, iri, dengki, hasud terhadap orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah hasud. Ya, al-hasud. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sittatun yadkhuluna an-nara bisittatin, sittatun yadkhuluna an-nara bisittatin, sittatun yadkhuluna an-nara bisittatin, sittatun 6 macam atau 6 orang yadkhuluna naro yang akan masuk pada neraka bisittatin dengan sebab 6, bisittatin dengan sebab 6. Jadi 6 orang masuk neraka dengan 6 sebab. Yang pertama al-arabu bil asobiyati, al-arabu bil asobiyati, bangsa Arab disebabkan kesukuannya. Bangsa Arab disebabkan dengan kesukuannya. Yang diunggulkan itu suku Bani, ya, Bani Hasyim, Bani Quraisy, Bani sampai Bani Quraisy, Bani apa kesininya Bani Tamim, Bani Al-Idrus, itu kan Bani kesukuan. Habib sampai sekarang. Jadi itu orang Arab, ya, orang Arab. Ya kebiasaan di sana begitu, ya begitu. Biarkan aja. Kalau di kita enggak, jarang. Saya keturunan ini Bani apa? Siapa yang terkenal kakeknya? Ya. Kalau di Arab kesukuan, jadi bil asobiyah. Jadi bangsa Arab disebabkan kesukuannya, mengandalkan suku. Lalu kita mah suku Batak, suku Sunda, suku Jawa. Nah itu suku, ya, suku apa lagi? Kalau di kita tidak terlalu. Tidak. Wal umara bil jauri, wal umara bil juri, bukan bil jauri, bil juri, ya, wal umara bil juri. Bil jauri, wal umara bil jauri. Para raja umara disebabkan kezalimannya, jur disebabkan
kezalimannya. Para raja disebabkan kezalimannya. Ada raja zalim, neraka. Ada raja taat, surga. Wadahakinu bil kibri, wadahakinu bil kibri, dan para pemimpin disebabkan ketakaburannya. Wadahakinu bil kibri, dan para pemimpin disebabkan karena ketakaburannya. Pemimpin takabur, sombong, wajarlah karena pemimpin. Ini mah masyarakat sombong, nyombong ke naona, ya. Pemimpin sombong, ya wajar, ya salah ya. Tapi ada yang lebih salah, ya ada yang lebih salah, bukan pemimpin tapi sombong. Nah, itu ya. Para pemimpin disebabkan ketakaburannya. Pemimpin takabur, pemimpin naon wae takabur, maksa wae yang namanya pemimpin. Ada yang takabur, ada yang tidak. Jadi wadahakinu bil kibri, para pemimpin yang takabur, para pemimpin yang takabur. Wa ahlur rosa wattujaru bil khianati, wattujaru bil khianati, wattujaru bil khianati. Para pedagang disebabkan berkhianat. Wattujaru bil khianati, wattujaru dan para pedagang bil khianati disebabkan karena khianat, juga celaka, ya masuk neraka. Para pedagang banyak sekali di Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, neraka wel, ya yang suka mutaffifin. Ada lagi alhaakumut takatsur, wailul araita, wattujaru bil khianati, dan para pedagang yang khianat, ya ngurangan timbangan. Daripada ngurangan timbangan sawadah ngakukeunana kilo, mending sawadah we ieu mas, micalna sawadah, pokoknya maduka sawadah we, ya. Minyak biasanya satu wadah 10.000, sekilo di pasaran 10.000, dia jual 950, bilangnya 1 kilo, padahal kurang, ya. Tempo dicek memang timbangannya kurang, ya kurang, wajar harganya 950, tidak 10.000, tidak, tapi bilangnya ini 1 kilo. Yang tidak boleh itu bilang 1 kilonya itu loh,
Ya, yang tidak boleh itu bilang ini 1 kilo, ya, tempo di kilo 9 apa kurang setengah on. Harganya 950, 9.500, kurang 500, wajar karena kurang, ya. Jadi tidak rugi. Tidak rugi yang satu 1 kilo, yang satu kurang 1 kilo, kurang setengah on. Yang satu harganya 10.000, yang satu 9.500. Tapi yang tidak boleh itu ini 1 kilonya. Apa salahnya hilangkan kata ini 1 kilo, hilangkan. Bilang saja ini sawadah. Sebenarnya nyaduka pokoknya masa wadah, sawadah. Oh, sawadah berarti 9.500. Iya 9.500. Jangan bilang 1 kilo, jangan, ya, karena udah kurang, ya, udah tahu kurang. Jadi maksudnya yang satu 10.000, yang satu 9.500 supaya ada kesan harganya lebih murah. Itu supaya ada kesan ini lebih murah. Sama 1 kilo, ya sama 1 kilo. Nah, itu yang tidak boleh sama 1 kilonya itu loh. Ya, yang tidak boleh sama 1 kilonya. Pokoknya ya sawadana sekieu, ya sekieu. Sawadah apa pokoknya ulah 1. Ulah dibilang kilo, udah tahu kiloannya dikurangi, dicutak. Itu wailul lil mutaffifin. Dan kenging itu nage, nggak bohong deh. Dari sananya belum dapat, sudah dapat kok belum dapat, belum dapat. Jadi jangan sekali-kali bilang belum dapat dari sananya juga. Sejujurnya wae, at-tajiru suduk tahta dhillil arsy. Pedagang yang jujur itu berada di bawah naungan aras. Wah, luar biasa. Ya, dikala di akhirat nanti tidak ada naungan, ini pedagang malah mendapat naungan. At-tajirus sudur tahta dhillil arsy. Pedagang yang jujur adalah mendapat naungan di aras. Ya Allah, mending jujur we, rek payu rek henteu entos sabodo. Dari rezeki mah aya nu ngatur. Saya kok nggak ada yang beli-beli. Ya belum ada yang beli dari sananya juga. Kalau urusan rezeki, tapi kalau urusan harta harus pandai-pandai servis. Pedagang itu harus pandai servis. Karena yang dicari bukan hanya rizki tapi harta, ya, harta. Oleh karena itu harus jujur, Pedagang itu gampang kok, gampang. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kesananya tijaratan lam tabur, ulaika yarjuna tijaratan lam tabur. Orang-orang yang membaca Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Yang kedua mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum. Yang ketiga infak. Ya, membaca Al-Quran, sholat, infak. Membaca Al-Quran, sholat, infak. Ya, bukan hanya infak. Saya pengen bisa zakat, gitu. Jangan saya pengen kaya, jangan. Saya pengen cukup, pengen kaya, pengen banyak. Buat apa kalau tidak zakat? Tapi kalau saya pengen bisa zakat, nah, orang kalau pengen bisa zakat berarti dia cukup kaya karena sudah mengeluarkan
zakat gitu loh. Jadi ngaduan tentang Allahumma tentang Allahumma beunghar ulah ya, yang penting kita bisa zakat. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi dagang yang tidak akan rugi. Tijaratan itu nakiroh, usaha. Ya, dagang. Naon wae, profesi termasuk profesi, jabatan, kedudukan supaya tidak digeser ya, supaya tidak jatuh ya, profesi supaya apa syaratnya? 3, membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, infak. Innal ladzina yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Kalau pedagang, cari ayat-ayat yang pedagang. Ya, jangan tukang dagang nyarinya bab sholat di Al-Quran. Ini kok ya. Pokoknya mah tukang dagang cari ayat-ayat dagang yang tidak, yang jujur, yang apa gitu, ya. Itu saja. Kalau keuntungannya sekian, zakatnya berapa, itu cari ayat-ayatnya itu, ya. Kalau seorang pemimpin, cari ayat-ayat pemimpin supaya pemimpin yang adil bagaimana. Itu ayatnya. Minimal memahami ayat-ayat yang ada hubungannya dengan jabatan atau profesi. Jabatan atau profesi. Jadi ya, pokoknya mah naon wae. Resepnya dari Al-Qur'an. Dijamin tijaratan lan tabur, usaha yang tidak akan rugi. Kalau tidak akan rugi, tidak akan rugi. Fi'il mudhari zaman mustakbal. Ya, lan tabur itu fi'il mudhari zamannya, waktunya mustakbal. Mustakbal itu ke depan, berarti akan, tidak akan. Kalau tidak akan gimana? Tidak akan rugi. Berarti untung terus itu. Tapi kalau untung ada ruginya, ya. Ini mah tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur, usaha yang tidak akan rugi. Berarti usahana untung terus. Naon syaratna? Syaratna kahiji maca Al-Quran. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga infak, kebeh dituna sodakoh. Ya, ingat. Kalau dapat rizki berapapun, apapun, sebelum dimakan kupas dulu, infakkan dulu. 10.000 sisihkan, 1.000 atau 500 atau 100 gitu. Pokoknya dikupas, ya. Sebelum dimakan itu, jangan sudah dimakan baru dikupas. Ngupas naona. Ya, cangkang jauh sebelum dimakan kan dikupas dulu, ya. Tempat sampah, simpan di tempat sampah, jangan dibuang, simpan di tempat sampah, ya. Jangan buanglah sampah, simpanlah atau taruh di sampah, tempat sampah. Itu kulitnya, cangkangnya, baru dimakan isinya. Ya. Ini mana? Udah dimakan, baru ingat, aduh, kulitnya kemakan. Lah, kulitnya kemakan gimana? Bagaimana cara? Jadi jangan sampai udah dimakan baru ingat infak, sodakoh, itu loh. Ya, ya, sodakoh. Jadi
sebelum dimakan, sebelum diterima, sebelum dimanfaatkan, keluarkan dulu infak. Sedekah dulu, ya. Masih mending kulit pisang. Ini kalau duren gimana? Ya. Kalau duren udah dimakan dulu, dimakan dengan kulit-kulitnya. Budal badil. Ya. Kulit duren dimakan sama kulit-kulit. Anggapannya duren-duren saya, duren sawit, duren-duren saya, uang-uang saya, ya saya makan semuanya. Nah, awak rakus itu namanya rakus. Iya duit dia, iya duren dia, iya, tapi ada hak orang lain. Kulitnya disimpan di tempat sampah. Kulit pisang ada untuk domba atau sampah, ya, sampah disimpan terus dikompos, ya, sampah dijadikan kompos, setelah itu jadi pupuk. Jadi pupuk. Sampah-sampah itu jadi pupuk, atau bank sampah jadi ini gelas apa segala macam. Kan manfaat lagi, didaur ulang. Ya, didaur ulang. Jadi bermanfaat lagi, barokah terus muter, ya. Itu mau muter. Ya, makanya jangan buang sampah sembarangan. Jangan infak sembarangan, jangan sedekah sembarangan, gitu loh. Jangan buang sampah sembarangan itu artinya jangan infak, jangan sedekah, jangan zakat sembarangan, bukan pada tempatnya. Sedekahlah pada tempatnya, infaklah pada tempatnya, ya. Zakatlah pada tempatnya. Paham? Ya. Awas, jangan makan duren sama kulitnya. Bahaya. Nanti kalau udah ke rumah sakit pas dioperasi, ini perut kok kulit duren mukul. Makan apa? Makan duren, dokter, sama kulit-kulitnya. Biaya operasinya berapa? 10 juta, 20 juta. Padahal kulit durian cuma berapa sih? Kulit durian berapa? Dimakan saking awak kena. Jadi jangan sampai dioperasi gitu loh. Ya, jangan sampai dioperasi ngeluarkan. Masya Allah. Jadi hakikatnya orang berpenyakit itu, orang dioperasi itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Mungkin salah makan, ya, salah makan, akhirnya dioperasi, itu, dioperasi. Mau padi dimakan sama sekam, bahkan tinggal padi-padi saya yang ngurus saya, ya, jung jaramina sekalian dimakan. Saking awak kena, saking rakusnya, atau jarami majang diduruk we, huut mah tuker bebek itu loh, ya, ker bebek, ulah didahar jeung huut nah, ulah. Ada hak orang lain. Baik. Jadi wadahaginu bil kibri wattujaru bil khiyanati. Wattujaru bil khiyanati. Pedagang disebabkan berkhianat. Wa ahlur rosatiki dan orang desa. Wong desa ahlur rosatik
orang desa bil jahli dengan kebodohannya. Orang desa dikarenakan kebodohannya. Wong desa bodoh, ya. Udah orang desa bodoh, ya. Orang desa bodoh. Kalau di kota-kota kan sekarang banyak kajian-kajian, ya. Subuh biasanya sebelum lari pagi, ya, sholat subuh dulu, terus kajian, ya, kuliah subuh, pengajian subuh, dari mulai berjamaah sampai, ya, kajian. Ini mah pulang pada subuh, mangkat pada subuh, wah serepot, ya, repot. Mangkat memeh subuh, balik memeh subuh. Mangkatnya sebelum subuh, Pak. Pulang sebelum subuh juga. Tipu, hirupnya tipu. Jadi di kota-kota itu sekarang udah mulai kegiatan seperti itu. Mulai dari sholat subuh, kuliah subuh sampai selesai. Sebelum lari pagi, ya, sebelum lari pagi. Nah, ini orang desa. Arrosati kibil jahli, orang desa disebabkan kebodohannya. Sebabkan kebodohannya. Ditanya di desa orang-orang kampung itu, kenapa nggak ngaji? Ya karena nggak ada guru, nggak ada tempat pengajian, ya, wajar. Tapi kalau sekarang kan di desa-desa banyak tempat-tempat pengajian, banyak masjid, banyak apa, ya. Jadi tidak mungkin dia menjadi bodoh, tidak mungkin bodoh, karena banyak masjid-masjid, ya, banyak masjid, banyak tempat-tempat belajar, banyak. Jadi itu mah kesalahan dia karena tidak mau mendatangi tempat belajar, tidak mau mendatangi masjid, itu malah pergi. Yang ke-6, wal ulama'u bil hasadi. Wal ulama'u bil hasadi, dan para ulama disebabkan sifat hasad atau iri. Wal ulama'u bil hasadi. Ada ulama yang masuk neraka disebabkan dia punya rasa sifat iri, dengki. Bisa saja irinya dengan para kiai lagi, ya, bisa iri, ya pokoknya iri. Kalau ulama sudah kena penyakit hasud, wah bahaya. Kalau masyarakat biasa wajar iri itu. Tuh lihat tetangga saya, tuh lihat anak buah, tuh lihat bawahan, ya dilihat aja. Jadi tidak kalah sama bawahan, jangan kalah sama anak buah. Itu wajar. Akhirnya sampai pinjaman online itu yang gara-gara iri, pinjam online terus bahaya, membengkak. Hati-hati di medsos itu, jangan sampai kalian mengklik pinjaman online, datanya bahaya, ya, bahaya. Itu riba. Nah, ini juga kiai atau ulama penyakitnya iri sesama ulama lagi, ya. Mungkin saja ya, irinya gara-gara santri atau gara-gara apa, itulah wallah alam, ya. Karena saya belum pernah iri, jadi nggak tahu iri. Iri itu gimana, nggak tahu iri. Pokoknya kata Pak Ustadz, iri itu begitu aja, bahwa iri itu
ialah jika berhadapan menjilat, jika di belakang mengumpat, itu iri. Jika di depan menjilat, di belakang mengumpat. Senang jika lihat orang lain susah, susah jika lihat orang lain senang. Itu hasud, itu hasud. Pernah begitu? Belum pernah. Ngapain? Ya. Punya mobil orang, kenapa harus iri? Ya, itu mobil bagus, gimana ya? Cara belinya dari mana? Nah, jangan-jangan korupsi. Oh, itu dari gibah lagi. Udah gibah, udah hasud, udah iri. Gimana? Ya. Buat apa mikirin kepunyaan orang lain? Ya, buat apa mikirin kepunyaan orang lain? Jadi tidak ada artinya, tidak ada artinya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji. Sittatun yadkhuluna an-nara bisittatin al-'arabu bil asabiyah wal umara bil jur wadahakin bil kibri wat tujaru bil khiyanati walur rosatiki bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Barokah manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.